Asuhan gizi pada hipertensi. Sebelumnya, perlu diketahui, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka sistolik dan angka diastolik pada pengukuran tekanan darah. Seorang mengalami hipertensi biasanya merasakan gejala seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, dan penglihatan yang kabur, serta mudah lelah. Selanjutnya, klasifikasi pada tekanan darah. Seorang dapat dikatakan hipertensi apabila memiliki tekanan darah lebih dari 120/80. Pada kategori normal, seseorang akan memiliki tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80. Pada prahipertensi, seseorang akan memiliki tekanan darah sistolik 120 sampai 139 dan pada tekanan darah diastolik 80 sampai 89. Pada kategori hipertensi stage 1, seseorang akan memiliki tekanan darah 140 sampai 150, pada tekanan darah distoliknya 90 sampai 99. Pada hipertensi stage 2, seseorang akan memiliki tekanan darah 160 sampai 179 dan pada tekanan darah diastolik 100 sampai 109. Pada hipertensi stage 3, seseorang akan memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 180 dan tekanan darah diastolik lebih dari 110. Selanjutnya, terdapat dua faktor resiko dan penyebab, yaitu yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Pada faktor resiko atau penyebab yang dapat dirubah yaitu konsumsi natrium yang tinggi, rendahnya aktivitas fisik, stres, rendahnya asupan kalium, magnesium, dan kalsium, berat badan berlebih atau obesitas, serta mengonsumsi alkohol. Sedangkan pada faktor risiko atau penyebab yang tidak dapat dirubah yaitu usia. Biasanya seseorang yang lebih tua akan memiliki tekanan darah lebih tinggi pula dibandingkan dengan seorang yang masih berumur kurang dari 20 tahun. Selanjutnya ada genetik. Apabila orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, memiliki riwayat tekanan darah, maka besar kemungkinan anak juga akan memiliki resiko untuk terkena hipertensi. Dilanjutkan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin, lelaki atau perempuan memiliki resiko hipertensi. Namun, biasanya hipertensi banyak dijumpai pada kalangan perempuan karena kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya, pemberian diet pada penderita hipertensi. Pemberian diet pada hipertensi dapat menggunakan DAS atau Dietary Approaches to Stop Hypertension yang biasa digunakan untuk penderita prehipertensi. Diet DAS biasanya menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang rendah lemak jenuh, kolesterol, dan lemak total, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur dengan jumlah porsi 4-5 porsi per hari, produk susu tanpa lemak atau rendah lemak, gandum utuh, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, pada penderita hipertensi baik itu stage 1, stage 2, maupun stage 3 disarankan untuk mengikuti diet rendah garam. Diet rendah garam terbagi 3, yaitu diet rendah garam 1, diet rendah garam 2, dan diet rendah garam 3. Biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi seseorang. Apabila seseorang memiliki riwayat hipertensi stage 3, maka disarankan untuk mengikuti diet rendah garam 1 terlebih dahulu. Apabila kondisinya membaik, lanjut ke diet rendah garam 2 dan dilanjutkan dengan diet rendah garam 3, bahkan bisa ke DAS. Namun apabila seorang memiliki hipertensi stage 1, maka dia bisa langsung menggunakan diet rendah garam 3 tanpa melalui diet rendah garam 1 dan diet rendah garam 2. Untuk itu, diet rendah garam 1 biasanya seorang akan diberikan natrium dengan jumlah 200 sampai 400 mg. Diberikan pada pasien yang mengalami asites, odem, atau hipertensi berat. Dan pada prosesnya tidak menambahkan garam dapur pada pemberian makanan. Pada diet rendah garam 2, seseorang biasanya disarankan atau diberikan
600 sampai 800 mg natrium yang diberikan pada pasien yang mengalami asites, odem, dan atau hipertensi sedang. Boleh menambahkan setengah sendok teh atau 2 gram pada garam dapur pada proses pengolahan makanan. Dan pada diet rendah garam 3 disarankan untuk mengonsumsi 1000 sampai 1200 mg natrium. Diberikan pada pasien yang mengalami asites, odem, dan atau hipertensi ringan. Boleh menambahkan 1 sendok teh atau 4 gram garam dapur pada proses pengolahan makanan. Selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan itu dari segi karbohidrat biasanya karbohidrat kompleks berupa gandum utuh, oat, beras, kentang, singkong, ubi, sagu, dan lain sebagainya. Pada produk protein hewani biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi yang rendah lemak seperti ikan, daging, unggas tanpa kulit, telur maksimal 1 butir per hari, dan susu rendah lemak. Pada protein nabati disarankan kacang-kacangan segar, tahu, dan tempe. Pada sayuran dan buah-buahan yaitu sayur dan buah-buahan yang masih segar dan belum diawetkan. Pada lemak disarankan untuk mengonsumsi minyak jagung, margarin, dan mentega tanpa garam. Pada minuman yaitu teh, jus buah dengan pembatasan gula, air putih, susu rendah lemak. Pada bumbu, rempah-rempahan, dan bumbu segar, garam dapur dengan penggunaan yang terbatas tergantung pada tingkat hipertensinya. Selanjutnya ada bahan makanan yang harus dihindari, yaitu biasanya pada karbohidrat sederhana, yaitu berupa gula, madu, sirup, jeli, dodol, kue manis, susu kental manis, dan es krim. Pada protein hewani, biasanya sumber protein yang kandungan lemaknya sangat tinggi atau kolesterolnya tinggi, biasanya seperti daging merah bagian lemak, ikan kaleng, kornet, sosis, ikan sapi, ati, ampela, jeroan, dan otak. Pada protein nabati, tidak disarankan untuk mengonsumsi olahan kacang yang diawetkan dengan natrium. Pada sayuran juga buah-buahan tidak disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang telah diawetkan. Pada lemak, tidak disarankan atau untuk mengurangi mengandung lemak jenuh atau lemak trans yang tinggi seperti daging berlemak, susu full cream, makanan cepat saji, cake, dan goreng-gorengan. Pada minuman, yaitu minuman kemasan atau yang telah ditambahkan pemanis dan juga pengawet, tidak disarankan untuk mengonsumsi tersebut. Pada bumbu untuk mengurangi vetsin, saus, dan bumbu instan. Selanjutnya ada contoh menu untuk pemberian pada hipertensi yang biasanya dilakukan dengan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan yang berupa sarapan pada jam 6 sampai 8, terus dilanjutkan dengan selingan pada jam 10 sampai jam 11, dilanjutkan dengan pemberian makan siang jam 1 sampai jam 2 siang, dilanjutkan dengan selingan sore pada jam 4 sampai jam 5, dan yang terakhir pada makan malam. Sekian pembahasan tentang asuhan gizi untuk penderita hipertensi.